Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara webinar kecil calon guru penggerak Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan judul Pengimbasan Aksi Nyata Budaya Positif. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 111 Pindad, Ibu Dr. Anda O. Maimunah. Yang terhormat narasumber kita, calon guru penggerak Angkatan 4, Ibu Desustri Pusilawati, SPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru hebat SDN 111 Pindad yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mohon izin perkenalkan, saya Gita Desyalita. Di sini saya sebagai host sekaligus moderator dalam acara ini. Adapun susunan acaranya yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 111 Pindad, yang ketiga adalah penyampaian materi dari Ibu Desustri Pusilawati, yaitu tentang budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Yang keempat sesi tanya jawab dan pemberi saran, dan yang kelima adalah penutup. Baik, untuk memulai acara ini kita ucapkan Bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 111 Pindad kepada Ibu Dr. Anda O. Maimunah. Waktu dan tempat kami persilakan. Mangga Ibu. Terima kasih Ibu Gita sebagai pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SDN 111 Pindad yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, umur yang panjang, juga kesehatan sehingga bisa bertemu, bertatap muka, berpandang wajah pada dunia medsos dengan acara kegiatan webinar kecil pengimbasan budaya positif calon guru penggerak yang akan nanti narasumbernya adalah Ibu Desustri Pusilawati ya. Terima kasih juga atas undangannya. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua, dan saya sebagai kepala sekolah di SDN 111 Pindad ini sangat mendukung sekali dengan acara ini. Acara ini juga saya kira sangat bagus, luar biasa, dan mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, dan kita semua khususnya Bapak dan Ibu guru nih yang masih muda, yang sudah senior pun juga tidak apa-apa, bisa menimba ilmunya dari Ibu Desustri. Dan juga saya titip pesan kepada Ibu Desustri apabila mendapatkan ilmu-ilmu di luar sana, terlebih juga untuk mengajak teman-temannya agar bisa masuk atau bisa menjadi guru penggerak juga ya. Tolong ilmunya juga dibagikan kepada rekan-rekan. Mungkin itu saja sambutan saya. Selamat mengikuti kepada semua, juga kepada Ibu Desustri selamat. Semoga acara ini bisa berjalan lancar sampai dengan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, terima kasih banyak, terima kasih sekali kepada Ibu Gita Desyalita yang hari ini sebagai host sekaligus moderator, yang memang kegiatan webinar kecil ini kita lakukan bersama-sama sebagai bentuk
kerjasama ya, kolaborasi antar guru di sekolah SDN 111 Pindad. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Randa Omaimunah yang memang sebagai Kepala Sekolah SDN 111 Pindad ini sangat sekali mendukung kegiatan yang saya lakukan dalam pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Ya, Bapak dan Ibu juga sesama rekan-rekan kerja, ini saya juga akan panggilnya sebagai teman-teman rekan kerja saya di SDN 111 Pindad yang hari ini telah hadir meskipun secara moda daring, tatap muka, tetapi alhamdulillah ya, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa memang kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Dari pagi kita sudah beraktivitas bersama anak-anak kita di sekolah, dan hari ini kita berdiskusi bersama. Makanya judulnya pun adalah group sharing. Jadi group sharing bersama rekan guru di SDN 111 Pindad. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk share screen hari ini, yaitu nah ini dia, sudah tampakkah Bapak dan Ibu, teman-teman semua? Sudah ada, Bu. Sudah ada ya. Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam modul 1 itu telah saya pelajari bersama. Di sini akan saya perkenalkan dulu, ada fasilitator saya bersama rekan teman juga di Kota Bandung, calon guru penggerak angkatan 4. Kami ini ada fasilitator yaitu Bapak Ponco Susilo. Beliau ini adalah dari daerah atau dari Pulau Jawa. Beliau ini. Kemudian ada juga pengajar praktik Kota Bandung. Di sini pun ada Ibu Dewiana Agustina. Beliau menyampaikan salamnya kepada kita semua bahwa semoga lancar dan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Waalaikumsalam. Ya, hatur nuhun Ibu. Ya, teman-teman semua, jadi tujuan dalam kegiatan pengimbasan aksi nyata budaya positif ini yaitu agar kita semua dapat menerapkan dan membiasakan budaya positif di lingkungan sekolah, terutama pada muridnya di kelas. Namun sebelum kita membahas tentang budaya positif itu seperti apa, maka saya akan sedikit memberikan atau menyampaikan sebuah filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini yaitu tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah pekerjaan yang membentuk peradaban untuk menjadi nilai-nilai pendidikan. Budaya memiliki pengertian pola utuh perilaku manusia yang terbentuk dari ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni yang diperoleh dari kelompok masyarakat dan lingkungan. Jadi Ki Hajar Dewantara ini selalu menyampaikan bahwa pendidikan ini adalah tempat persemaian segala benih-benih. Benih-benih ini itu apa? Benih-benih di sini adalah anak. Anak yang dititipkan kepada kita merupakan benih yang akan kita jadikan, yang akan kita kembangkan sesuai dengan karakter, minat, dan bakat anak tersebut setelah mendapatkan pendidikan atau pengajaran dari kita sebagai guru. Sebagai contoh, jika kita menanam benih padi, maka yang akan tumbuh adalah padi yang bermutu. Jadi jangan berharap jika kita menanam benih padi, maka kita akan mengharapkan jadinya menjadi buah jeruk contohnya, atau buah apel. Di situ kenapa bisa berbeda? Karena apapun yang kita berikan pendidikan kepada anak, maka anaklah yang akan menjadi
atau yang akan mengembangkan dirinya sesuai dengan minat bakat dari anak tersebut. Kemudian selain dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, juga ada nilai dan peran dari seorang guru penggerak atau seorang guru ketika kita mengajarkan kepada anak. Di sini tentu saja ada budaya. Budaya di sini sebagai pijakan pembelajaran. Budaya yaitu sebagai alat dan media belajar dalam pemahaman siswa berdasarkan pengalamannya dalam komunitas budaya. Kemudian apa itu murid? Murid adalah anak yang dititipkan kepada sekolah untuk mendapat pengajaran dan pendidikan dari seorang guru. Nah, sedangkan guru itu menjadi teladan bagi murid dan harus dilakukan secara sadar dan sehat ya. Jadi guru juga dapat merawat tumbuhnya nilai-nilai kebajikan dari pengembangan lingkungan yang bersifat psikis atau emosional dan intrinsik. Kenapa di sini disebut ada kata emosional dan intrinsik? Emosional di sini nanti kita bahas dalam budaya positif. Jadi emosional ini adalah guru sebagai pengontrol anak, seperti itu. Jadi apapun yang akan kita berikan, pengajaran apapun yang kita berikan kepada anak, itulah yang menjadikan anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak atau menjadikan anak tersebut menjadi anak yang bermutu, mendapatkan pengajaran dari anak bahwa guru tersebut menjadi teladan bagi muridnya. Kemudian ada kata intrinsik. Intrinsik di sini adalah datang dari dirinya sendiri. Ketika guru menjadi teladan, maka dia anak akan senang ketika melihat gurunya menjadi teladan bagi anak tersebut. Kita lanjutkan dengan nilai dan peran guru penggerak ini tentu saja memiliki keterkaitan yang begitu erat dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam konteks manusia merdeka, manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Hal ini tercermin dalam profil pelajar Pancasila, yang artinya pelajar sepanjang hayat yang memiliki karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, berkebinekaan, global, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian kita masuk kepada konsep dalam budaya positif. Budaya positif ini memiliki 6 konsep, yaitu yang pertama perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima, ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Saya akan jelaskan satu persatu. Di sini kita lihat ada perubahan paradigma. Saya akan mencoba sebuah kegiatan. Coba teman-teman semua di sini bisa mengepalkan salah satu tangannya. Boleh kepalkan salah satu tangannya, kemudian bayangkan jika dalam kepalan tersebut ada sesuatu, menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan teman-teman semua ini. Jika saya atau ada teman yang lain mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan, apa yang akan teman-teman lakukan? Saya akan mencoba kepada Pak Irmawan. Coba Pak Irmawan, jika saya membujuk kemudian menggoda Pak Irmawan, apalagi sampai saya menawari uang yang sangat banyak kepada Pak Irmawan, karena saya pengen tahu apa sih isi dalam kepalan tersebut, kira-kira Pak Irmawan akan membukanya atau tidak? Tidak. Kenapa tidak, Pak? Karena di dalam kepalan tangan saya adalah sesuatu yang sangat berharga, yang ini bisa jadi penilai privasi untuk saya aja. Jadi orang lain tidak boleh tahu. Semakin Oke, terima kasih Pak Irmawan. Sekarang saya coba sama-sama. Bu Nurul. Adakah Bu Nurul? Oke, Bu Nurul sepertinya tidak terlihat ya.
Coba saya ke satu lagi, ada Bu Nenden. Nah, oke, siap Bu Nenden. Saya ingin memberikan sejumlah uang yang banyak dan pada saat ini Bu Nenden sangat sekali memerlukan uang tersebut. Kemudian saya ingin melihat isi kepalanya. Apakah bisa dibuka? Bu Nenden sangat memerlukan uang tersebut. Tidak, Kenapa tidak? karena ini merupakan yang sangat berharga, lebih-lebih dari uang. Lebih dari uang ya, bisa jadi itu sebongkah emas atau berlian begitu ya. Ya, oke, terima kasih Bu Nenden. Meskipun, tapi Bu Nenden satu lagi, tapi saya dalam keadaan sakit. Saya sakit sekali dan saya merasa lemah sekali. Saya ingin sekali melihat bahwa ini adalah hari terakhir saya. Saya ingin sekali melihat isi kepala dari tangan Bu Nenden tersebut. Bagaimana itu? Pilihan yang bimbang tuh, galau. Wajar ya, manusia sebagai manusia berarti banyak sekali pilihannya. Tapi harus ada jawabannya. Apakah bisa? Bisa dibuka? Karena saya merasa sakit sekali ingin melihat. Karena ini sesuatu yang harus saya pegang, amanah, dan tidak boleh berikan, bocorkan ke orang lain. Maka saya akan memberikan genggaman yang lainnya. Oke, berarti Bu Nenden ini memang betul-betul teguh pendirian ya. Oke, hebat. Terima kasih Bu Nenden dan Pak Irmawan yang telah berpartisipasi. Kira-kira apa sih tujuannya? Kenapa ada sebuah kepalan tangan ini? Tujuannya adalah di sini guru ini sebagai pengontrol murid. Jadi pada dasarnya guru tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut ingin memilih tidak untuk melakukannya atau memilih melakukannya. Jadi teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku tersebut memiliki tujuan. Jika memang tadi bisa dibuka, pasti ada tujuannya. Jika memang tadi teguh pendirian tidak bisa dibuka, maka itu pun ada tujuannya. Nah, teman-teman semua, di sini kita akan belajar tentang mindset ya, merubah mindset bahwa dalam stimulus respon tentang dunia ini saya akan besarkan. Nah, di sini yang biasa dalam mindset kita, biasanya kita selalu berpikir bahwa setiap kebutuhan kita itu sama. Kita itu hidup di dunia ini kebutuhannya sama, untuk makan, untuk minum, dan kita anggap itu sama. Namun kita belajar untuk mengubah stimulus atau dari pemikiran dari kita untuk kita rubah bahwa kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda. Jadi kita di sini ada yang stimulus respon, kemudian ada tentang teori kontrol. Jadi kita akan membiasakan teori kontrol. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu tujuannya untuk saling menghargai. Kemudian yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun kita bisa rubah mindset tersebut dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada juga dengan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setiap perilaku yang buruk pasti itu salah. Nah, mindset kita dirubah. Setiap perilaku selalu memiliki tujuan tertentu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Namun hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Jadi mindset ini tentu saja akan menjadi lebih bermanfaat atau biasakan jika memang pandangan teori kontrol ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian ada juga pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi segala macam bujukan sudah kita laksanakan tapi tetap tidak bisa, maka kita ambil keputusan dipaksa. Nah,
pemikiran tersebut kita rubah menjadi kolaborasi. Paksaan tersebut kita rubah menjadi kolaborasi dan konsensus. Kita belajar bekerja sama untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang biasanya ada model berpikir menang dan kalah, tetapi kali ini kita akan belajar untuk berpikir menang-menang. Menang di sini adalah mereka menang mendapatkan sesuatu, kita menang untuk melindungi sesuatu. Kita menang untuk saling berbagi. Kita menang untuk memberi kesempatan kepada orang lain. Jadi konsepnya adalah mereka menang, kita menang. Jadi dalam budaya positif ini sudah mulai timbul ya. Kita lanjutkan pada yang konsep kedua, yaitu konsep disiplin positif dan motivasi dari perilaku manusia. Makna disiplin ini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi jika orang disiplin, maka digarisbawahi itu adalah patuh. Namun menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Negara kita sudah merdeka, maka tanamkanlah kedisiplinan dalam diri kita. Jika kita tidak bisa menanamkan disiplin dalam diri kita sendiri, maka diwajibkan para penguasa yang lain untuk mendisiplinkan kita. Kita jangan marah, kita tidak bisa marah. Kenapa? Para penguasa yang lain ingin mendisiplinkan kita karena memang kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri kita sendiri. Lalu bagaimana agar disiplin tersebut bisa terwujud? Tentu saja di sini ada beberapa penyemangat. Penyemangat di sini ya teman-teman. Jadi untuk mewujudkan makna disiplin tersebut, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi jika kita ingin melakukan kedisiplinan, ada juga motivasi atau semangat, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi mereka itu bersikap disiplin, tetapi untuk menghindari hukuman. Kemudian ada juga yang satu tingkat di atas motivasi yang pertama, yaitu mereka tujuannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah hal yang memang tidak begitu positif ya kita lakukan, karena memang ada atau diimbing-imbingi dengan imbalan atau penghargaan. Nah, yang ketiga, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Disinilah tingkat motivasi perilaku manusia yang harus kita contoh, bahwa memang jika kita ingin mendisiplinkan diri kita sendiri atau yang disebut dengan self-disiplin, maka kita harus menjadi orang yang mereka inginkan agar terciptanya saling menghargai antara orang lain dengan kita dan diri kita sendiri bagi orang lain. Nah, begitu. Kemudian kita masuk materi yang ketiga, yaitu dalam budaya positif, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas ini adalah pengganti dari peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Peraturan kelas yang sudah biasa kita buat atau peraturan sekolah yang kita buat, biasa kita buat di awal tahun ajaran baru ya, itu peraturan yang dibuat oleh beberapa kepentingan seperti itu. Namun dalam keyakinan kelas ini dibuat dari semua warga kelas. Semua warga kelas itu terutama adalah murid kita sendiri. Jadi keyakinan kelas ini dibuat bertujuan agar apa yang mereka lakukan itu dapat dipertanggungjawabkan. Pembentukan keyakinan kelas ini bisa kita buat yang bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Tentu saja lebih rinci dan konkret dan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh anak atau memang bahkan bahasa yang datang dari anak tersebut. Kemudian keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan yang universal.
umum. Jadi bisa digunakan oleh semua berbagai pihak yang ada di warga kelas tersebut. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi tidak ada kata negatif. Contohnya dilarang membuang sampah di mana saja. Itu kata dilarang itu seperti kata negatif. Kita ganti dalam bentuk positif. Contohnya seperti buang sampah pada tempatnya, seperti itu. Jadi memakai kata-kata yang memang tujuannya untuk membentuk positif pada diri anak tersebut. Keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas ini biasa kita buat untuk menertibkan atau untuk membiasakan anak berada di dalam kelas. Jadi bisa kita buat seperti ini. Jika di dalam kelas kita selalu mendengarkan atau sebelum bertanya acungkan tangan terlebih dahulu. Itu adalah salah satu bentuk pernyataan dari keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua warga kelas, jadi murid-murid, kita beri kesempatan untuk menyatakan bahwa apa yang akan kita buat agar kelas kita ini menjadi tertib. Apa pernyataan yang akan kita buat agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat atau bisa lebih tertib di dalam kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika minggu ini kita buat keyakinan kelas sebanyak 5 pernyataan, maka boleh diganti dalam 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan. Hal ini bertujuan untuk saling mengingatkan jika memang keyakinan kelas tersebut sudah menerap, sudah terbiasa dipakai oleh anak. Contohnya seperti yang tadi, ketika ingin berbicara acungkan tangan terlebih dahulu, dan itu menjadi sebuah pembiasaan bagi anak, maka keyakinan kelas di bulan selanjutnya atau di minggu selanjutnya bisa kita ganti dengan pernyataan keyakinan kelas yang lainnya. Bisa kita coba ya teman-teman semua. Kemudian yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Anak ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Contoh pemenuhan kebutuhan dasar ini seperti ada anak perempuan, dia datang ke kelas, kemudian memakai bando yang sangat cantik. Ibu gurunya tidak bertanya, namun dia datang kepada Bu Guru. Ibu Guru, coba lihat apa yang aku pakai di kepalaku. Lalu kita sebagai guru tentu saja interaksi dengan siswa tersebut. Apa yang anak tersebut butuhkan? Anak tersebut tentu saja membutuhkan cinta dan kasih sayang. Itu adalah kebutuhan yang diperlukan oleh anak tersebut. Ada contoh lain ketika anak membutuhkan sebuah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Hari kemarin dia ditegur atau ditanya oleh ibu gurunya dalam bentuk peneguran, kenapa tidak bisa membuat buah apel, contohnya begitu. Ketika hari berikutnya anak tersebut bisa membuat buah apel dengan bagus sesuai dengan contoh, mereka merasa bangga dan mereka menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Tentu saja ada interaksi yang positif ya dengan anak tersebut, dan anak tersebut tentu saja membutuhkan kebutuhan dasar penguasaan. Jadi pengakuan atas kemampuan yang dia lakukan, karena menurut anak itu peningkatannya cukup signifikan. Dari situlah kita bisa melihat bahwa setiap kemampuan dari anak itu pasti berbeda, apalagi dengan karakternya, begitu ya. Dari pemenuhan kebutuhan dasar ini tentu saja banyak beberapa contoh yang akan nanti kita share bersama-sama di lain waktu, kegiatan yang lain lagi. Kita lakukan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar ini tentu saja
selain cinta kasih sayang, kemudian ada penguasaan, juga kebutuhan akan pilihan, kebebasan. Bu Guru, kira-kira hari ini aku bagusnya pakai warna apa untuk mewarnai rumah? Apakah warna hijau? Apakah warna merah? Itu adalah kebutuhan yang mereka butuhkan sebagai kebutuhan akan pilihan. Nah, kita sebagai guru bisa memberikan kebebasan atau bisa memberikan sebuah pernyataan untuk menegaskan atau menguatkan anak bahwa pilihan inilah yang terbaik untuk kamu. Contohnya seperti itu. Disitulah guru memang mendapatkan peran bahwa guru ini sebagai pengontrol murid agar pengontrol murid ini agar anak bisa mengembangkan minat dan bakat dirinya sendiri. Kemudian yang kelima adalah ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dari seorang guru ini. Di sini kita bisa lihat teman-teman ya semua, ada guru yang sebagai penghukum. Penghukum di sini biasanya selalu menggunakan hukuman fisik atau verbal. Guru selalu menggunakan pertanyaan, patuhi aturan saya atau awas. Nah, contohnya begitu. Itu bisa saja seperti sebuah ancaman ya, ancaman bagi anak. Kemudian ada juga pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa dengan kamu. Gimana coba? Atau bagaimana kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Itu adalah contoh-contoh untuk mengontrol anak, untuk mengontrol pribadi anak agar berada pada jalur yang benar. Kemudian kita guru bisa sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya kita bisa menggunakan kata, ayo bantulah ibu atau bantulah bapak. Bisa saja, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya, seperti itu. Itu jika kita menjadi seorang teman. Ada juga 5 posisi kontrol yang menjadi monitor atau pemantau. Memonitor ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, begitu ya. Di mana, Bah? Kunci. Nah, dalam kegiatan yang seperti ini atau guru yang menjadi monitor atau pemantau, biasanya menggunakan pertanyaan, peraturannya apa? Jika kamu melanggar, sanksi atau konsekuensinya apa? Bukti atas perilaku seseorang ini menjadikan posisi tersebut menjadi bukti bahwa anak tersebut memang melakukan kesalahan dan kita harus membenarkan. Ini adalah posisi pemantau. Kemudian ada yang menjadi posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya manajer ini berkata, apa yang kita yakini? Contohnya jika anak melanggar suatu keyakinan kelas apa yang telah kita buat bersama? Kira-kira apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi biarkan anak mengeksplorasi dirinya, biarkan anak untuk mempertanggungjawabkan atas perilaku yang dibuatnya jika memang anak tersebut melakukan suatu kesalahan. Namun dari tugas seorang manajer ini bukan hanya mengatur perilaku seseorang saja, tetapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi posisi manajer inilah yang harus kita terapkan ya teman-teman semua, yang harus kita terapkan menjadi seorang guru agar dalam posisi manajer ini anak-anak
bisa merasakan atau anak-anak bisa belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya sendiri. Kita sebagai pembimbing untuk membimbing murid agar anak tidak lepas kontrol. Kita selalu mengontrol murid agar anak tersebut memiliki karakter yang positif dan karakter yang baik. Kemudian contoh di sini ada jika guru menjadi penghukum, tentu saja ada kata yang menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti. Maka guru biasanya berkatanya kata-kata yang berupa ancaman. Di sini hasilnya anak akan memberontak, bukannya menurut, pasti akan memberontak dan anak akan merasa tidak peduli, dan di mata anak guru itu bukan profesional. Di mata anak guru itu bukan hal yang berkualitas, tidak patut dicontoh. Kemudian jika guru menjadi pembuat orang merasa bersalah, pasti guru akan melakukan ceramah ya, berceramah dulu, menunjukkan kekecewaannya. Kemudian guru juga bisa berkata hal-hal yang mengecewakan. Kemudian nanti hasilnya akan saling menyangka dan menyembunyikan atau berbohong karena anak merasa bersalah begitu. Jadi akan menimbulkan kebohongan dari situ. Lalu murid biasanya akan ya udah maafin deh Bu, seperti itu ya. Tetapi tidak merasa bahwa benar atau tidak. Yang penting Bu guru saya tenang dan diam, contohnya begitu ya. Di sini dampak pada murid itu dia akan merasa rendah diri dan gagal dan saya tuh tidak berharga. Jadi anak tuh merasa saya tidak berharga di mata guru karena menurut guru saya itu mengecewakannya, begitu contohnya. Lalu di sini apa yang akan terjadi? Murid akan meletakkan guru memang ada dalam dunia berkualitas, namun dari situ dampaknya anak yang memang anak merasa saya tidak berguna, contohnya begitu ya. Kemudian bagaimana jika guru menjadi teman? Nah, teman di sini guru bisa berbuat berbagai alasan agar bisa mendekati anak sebagai teman. Di sini contohnya ada kata lakukan untuk Bapak Ibu, contohnya seperti itu. Hasilnya anak akan ketergantungan. Jadi hasilnya jika kita selalu berteman dengan anak, ya anak ketergantungan, saya gimana Bu Guru aja begitu. Jadi tidak ada rasa dari dalam dirinya untuk mengeksplorasi diri. Di sini murid bisa berkata, saya pikir Bapak atau Ibu Guru itu teman saya, bukan teladan saya, tapi teman saya. Di sini biasanya dampak pada muridnya akan bergantung pada guru dan tidak mandiri. Jadi tidak bisa memutuskan, anak tidak bisa memutuskan dirinya sendiri. Itu jika dampak kita sebagai teman. Kemudian bagaimana jika guru menjadi seorang pemantau? Pasti guru akan bertambah pekerjaannya ya, untuk selalu memantau anak tersebut dalam menghitung dan mengukur, kemudian memberikan kepada anak beberapa konsekuensi, sanksi, apa yang akan terjadi sekarang. Biasanya anak akan menyesuaikan diri. Pertama anak mungkin tidak merasa tidak terbiasa, lalu lama-lama saya sedang diawasi, begitu. Jadi lama-lama dia akan menyesuaikan diri bila dia akan diawasi. Dampaknya pada murid ini menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi jika saya ada buktinya yang memang jelas, berarti bisa saja mendapatkan sanksi. Jika memang saya buktinya tidak, bisa saja mendapatkan imbalan yang lain. Kemudian bagaimana jika posisi kontrol guru sebagai manajer? Di sini tentu saja kita akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita yakini, contoh yang tadi saya sampaikan, itu hasilnya menguatkan watak atau karakter. Karena memang anak kita ajak ngobrol, anak kita ajak untuk berkolaborasi, menumpahkan isi hatinya, contohnya seperti itu, maka karakternya akan timbul, akan kuat karakter pada diri anak tersebut.
Di sini biasanya murid bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki ini. Jadi murid belajar untuk bernalar kritis begitu ya, untuk berpikir. Dampaknya murid akan bisa mengevaluasi diri, bisa mengevaluasi dirinya menjadi diri yang lebih baik. Itu tujuan utama kita. Nah, dari sini biasanya murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini, apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa menurut dia tidak dihargai. Namun dengan teknik atau dengan cara segitiga restitusi ini, kita bertujuan untuk menguatkan karakter. Kenapa anak berbuat seperti itu? Tujuannya apa? Apa karakter yang harus kita tanamkan pada diri anak tersebut? Jadi segitiga restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ciri-cirinya, nah di sini ada beberapa restitusi, yaitu contohnya untuk menebus kesalahan, kemudian untuk belajar dari kesalahan, dapat memperbaiki hubungan, tidak ada paksaan ya, namun tawaran, menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang tadi sudah dibahas di awal, apa yang dia perlukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, kemudian menjadikan diri yang paling baik, fokus pada karakter, saling menguatkan, mencari solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah tersebut kepada kelompoknya, agar kelompoknya ini merasa bahwa anak tersebut itu bukan anak yang ada kata contohnya, mohon maaf ada kata nakal contohnya begitu ya, tapi kita bisa membelajarkan setiap murid untuk menguatkan karakter pribadi yang baik. Di sini adalah contoh segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah salah satu teknik untuk menanamkan disiplin pada anak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, jadi kita ajak ngobrol dengan cara menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Kemudian lanjutkan dengan memvalidasi tindakan yang salah. Kamu itu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di sini sudah ada validasi tindakan ya. Baru dari situ kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi dari model segitiga restitusi ini menjadi bahan dasar kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin pada murid. Ya, terima kasih teman-teman semua. Salam bahagia, salam guru penggerak dari saya. Jika ada pertanyaan boleh melalui host. Silahkan boleh raise hand. Terima kasih semuanya. Atur nuhun. Ya, baik. Sama-sama Ibu Uci, Ibu Desusri ya. Luar biasa sekali materi yang disampaikan Ibu Desusri Pusilawati ini. Sepertinya udah banyak yang penasaran ya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin ya. Baik. Dari Bapak Ibu Guru kita acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa raise hand atau bisa mengajukannya langsung. Ibu Nenden sepertinya udah nggak sabar ya. Baik Ibu Nenden, ada yang ingin ditanyakan, silahkan Bu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik kita. Saya mau bertanya Bu Desus Silawati. Boleh Bu Nenden. Mengenai hukuman bagi anak. Bagaimana cara kita untuk menerapkan suatu hukuman pada anak yang memang anak itu melakukan kesalahan, tetapi siswa tersebut tetap harus memiliki karakter yang positif. Atur nuhun. Boleh langsung dijawab, ini host. Ya, enggak, silakan langsung dijawab saja Ibu Desustri. Bagaimana? Tadi saya agak lupa, mungkin host bisa
ini kan. Saya ulangi ya pertanyaannya Ibu Desusri. Jadi pertanyaan dari Ibu Nenden ini, bagaimana cara kita menerapkan suatu hukuman bagi siswa yang benar-benar telah melakukan suatu kesalahan, nah, agar siswa tersebut tetap memiliki karakter yang positif gitu, bagaimana? Oh iya, betul sekali. Bagaimana caranya jika memang ada anak kita yang melakukan kesalahan, tetapi anak tersebut tidak tumbuh atau tidak merasa dirinya bersalah. Jadi kita kembali kepada yang tadi ada 5 posisi kontrol, bahwa kita ini sebagai guru hendaknya menggunakan sebagai posisi manajer. Jadi kita bisa bertanya langsung kepada anak, mengapa kamu melakukan seperti ini? Apa tujuanmu melakukan seperti ini? Dan kebutuhan apa yang kamu perlukan sehingga kenapa kamu bisa berbuat kesalahan seperti ini? Begitu. Lalu kita bisa menggunakan cara yang tadi seperti segitiga restitusi yang tadi ya. Bisa kita teman-teman semua bisa kita lakukan ketika atau kita praktekkan di kelas bagaimana caranya menggunakan segitiga restitusi tersebut. Jadi ada 3 tahapan yang tadi sudah saya jelaskan. Begitu Bu Nenden, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu Desusri atas jawabannya. Bagaimana Ibu Nenden, sudah paham? Sudah ada bayangan? Alhamdulillah paham. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, monggo silakan. Dari yang lain? Pak Irmawan mau memberi tanggapan atau bertanya? Saya memberikan tanggapan, boleh ya? Mangga. Ya. Silakan, Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah. Ya, terima kasih kepada narasumber Ibu Desusri yang telah memaparkan pembahasannya tentang pembiasaan aksi nyata budaya positif. Ini pembahasan yang sangat menarik ya, dan banyak ilmu yang saya dapatkan sampai-sampai memori saya kembali ke mungkin 22 atau 23 tahun yang lalu ketika saya duduk di bangku SMP. Ada salah seorang guru sejarah saya, Bapak Dr. Andes A.P. Sumarna, saya sebut namanya beliau sebagai bentuk penghargaan saya kepada beliau sebagai guru saya. Beliau pernah mengatakan waktu itu pembahasan tentang negara Jepang, kenapa Jepang itu bisa menjadi negara maju dan berkembang. Ternyata salah satu faktornya adalah mereka mengedepankan tentang adab dan karya. Nah, ketika Ibu narasumber membahas tentang budaya positif dalam dunia pendidikan, ketika saya tarik benang merah antara apa yang disampaikan oleh guru saya pada waktu saya SMP dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu narasumber, ternyata ini gitu ya. Salah satu gerakan yang bisa membangkitkan atau mungkin menjadikan dunia pendidikan kita menjadi maju, atau salah satu syarat keberhasilan dalam dunia pendidikan. Ketika Jepang mengatakan adab dan karya, mungkin kita mengatakan menerapkan budaya positif dalam dunia pendidikan. Dan seandainya semua pendidik ini menerapkan budaya positif di dalam dunia pendidikan, di dalam mungkin kegiatan belajar mengajar, saya kira pendidikan di Indonesia itu akan berhasil dan Indonesia menjadi negara maju dan berkembang. Kenapa sampai hari ini memang dunia pendidikan di kita itu sekarang itu ya bisa disebut berkembang lah. Tetapi apakah sudah berhasil atau tidak, ya mungkin di antara rekan-rekan juga bisa menilai mungkin ketertinggalan kita itu mungkin ya salah satu masalahnya adalah sedikit sekali para guru atau mungkin mereka para pendidik menyeimbangkan antara mungkin ketika Jepang mengatakan adab dan karya, mungkin kita itu sedikit sekali kita itu menerapkan budaya positif di dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi saya berterima kasih
kepada Ibu Desustri, dan insya Allah kita bisa mencoba untuk menerapkan budaya positif ini dalam kegiatan belajar mengajar ya, dan mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya gitu ya. Yang terkadang ya tadi disampaikan kita itu bisa memerintah tetapi kurang sekali kita memberikan contoh atau teladan. Sementara yang namanya sebut saja anak-anak itu sebetulnya mereka itu mesin rekam yang sangat bagus, sangat canggih, sehingga apa yang kita lakukan itu pasti mereka lakukan. Menurut peribahasa, konon katanya ketika guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari. Nah, ketika guru memberikan contoh yang baik, budaya yang baik, budaya positif ini diterapkan, saya yakin anak didik kita pun akan mencontoh kepada kita. Ya, terima kasih Ibu Desustri yang telah memaparkan atau menjelaskan tentang pembiasaan budaya positif itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Irmawan, luar biasa sekali tanggapannya ya. Nah, mungkin ada yang raise hand ini ya, Ibu Vera kayaknya masih ada penasaran nih Bu Desustri. Mangga Ibu Vera. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Desustri izin bertanya. Tadi berdasarkan yang telah disampaikan bahwa salah satu konsep dalam budaya positif adalah keyakinan kelas. Saya mengajar di kelas 1 dan ke kelas 2. Apakah keyakinan kelas ini dapat diterapkan di anak kelas rendah, khususnya untuk anak kelas 1 dan kelas 2? Kemudian apa sih yang menjadi dasar mengapa kita harus membuat keyakinan kelas itu? Mungkin sekian yang dapat saya tanyakan. Mohon penjelasannya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Vera. Mangga silakan Ibu Desustri untuk menjawabnya langsung mungkin ya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya Ibu Vera, luar biasa sekali. Saya ulangi pertanyaannya ya Bu ya. Apakah keyakinan kelas dapat dibuat dan diterapkan bagi anak-anak kelas 1 dan 2? Karena Bu Vera ini mengajar di kelas 1 dan 2 ya. Nah, mengapa harus membuat keyakinan kelas seperti itu Ibu Desustri Bu Silawati. Silakan Ibu Desustri untuk menjawabnya. Ya, terima kasih Bu Gita. Jadi pertanyaan dari Bu Vera itu mewakili dari teman-teman semua ya, sekaligus mulai dari kelas bawah, kelas 1, 2, 3. Jadi kenapa keyakinan kelas itu bisa dibuat di kelas 1? Bisa, tentu saja bisa. Apalagi anak-anak kelas 1 ini sangat aktif ketika anak-anak mengutarakan pendapatnya, pasti semua selalu mengutarakan berbagai pendapatnya. Nah, kita sebagai guru bisa menyaring atau membuat pernyataan yang memang mudah dipahami oleh anak. Jadi kata-katanya, kalimat-kalimatnya tersebut diambil dari berbagai curahan atau keinginan dari anak tersebut. Bahkan lebih bagus sejak dini ya, dari kelas 1 itu lebih bagus agar mereka bisa bertanggung jawab melakukan kegiatan tersebut, bertanggung jawab dalam berperilaku di dalam kelas dan di sekolah. Kemudian dasarnya apa? Ya dasarnya tujuan kita adalah membentuk karakter anak dan menumbuh kembangkan minat bakat anak tersebut agar memiliki karakter yang positif, begitu ya. Jadi dengan menanamkan atau membiasakan anak untuk membuat sebuah keyakinan kelas sebelum melakukan sesuatu, maka itu kita sebut sebagai dasar utama kita kepada anak untuk mendisiplinkan, begitu ya. Jadi dasar untuk mendisiplinkan anak sebelum memulai pembelajaran di dalam kelas. Begitu Bu Vera, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ibu Desustri. Maaf, Ibu Desustri atas pemaparannya. Bagaimana Ibu Vera untuk jawaban dari Ibu Desustri?
Desustri? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Desustri atas pembahasan penjelasannya. Terima kasih. Baik, sepertinya cukup ya, karena acara demi acara sudah dilakukan dengan baik. Mungkin ada yang bisa disimpulkan dari Ibu Desustri atau mau sama saya? Saya hanya sedikit saja, jadi sedikit saja mungkin kita menanamkan disiplin kepada anak. Tujuannya memang untuk membentuk karakter perilaku anak tersebut menjadi lebih baik. Tujuannya agar lebih positif dan memiliki karakter baik, agar agar hal yang positif tersebut bisa bermanfaat. Tentu saja selain bagi orang lain, karakter yang positif ini bisa bermanfaat bagi dirinya, apalagi bagi di masa depannya nanti, begitu ya. Mungkin seperti itu dari host, bisa ditambahkan. Baik, terima kasih Ibu Desustri atas pemaparan yang luar biasa ya Bapak Ibu Guru. Kita patut mencontoh Ibu Desustri ini yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita bisa sebagai Bapak Ibu Guru bisa mencontoh perjuangan Ibu Desustri ini ya dalam mengikuti guru penggerak ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya ya. Nah, jadi saya ada sedikit yang bisa saya ambil dari materi yang Ibu Desustri sampaikan ya. Jadi ada 6 konsep dalam budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah ya Ibu ya. Yang pertama itu perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol, kemudian konsep disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga yang tadi ya ditanyakan oleh Ibu Vera, keyakinan kelas itu harus ada ya. Kemudian 4 pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi ya, seperti itu. Baik, untuk acara selanjutnya kita tutup saja. Acara sudah selesai. Untuk menutup acara hari ini kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru atas segala waktunya ya, sudah bersedia menyempatkan waktunya di acara webinar ini, webinar kecil maksud saya ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dukungan semua rekan-rekan dari SMA 11. Ya, sama-sama Ibu. Semangat, Foto Ibu. bersama Bu. Boleh kita foto bersama. Yang lain tadi sudah ada yang keluar ya, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Ibu Nenden mungkin bisa dibuka kameranya Bu.